Makassar tingkat 2 kelas A akan mempersembahkan sebuah video konseling mengenai ibu hamil trimester kedua. Saya Sela Sakira selaku konselor dan saya Sri Wandayani Pakas berperan sebagai klien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Iya, Bu. Silakan duduk. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Sela Sakira, bisa dipanggil Sela. Saya ahli gizi di puskesmas ini. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Sri Wandayani Pakas, bisa dipanggil Ibu Wanda. Ibu Wanda. Alamatnya di mana, Bu? Alamat saya di Jeneponto, Ibu. Wah, jauh sekali ya, Bu. Ibu kesini dengan siapa? Saya kesininya dengan suami saya, Ibu. Kalau begitu disuruh masuk saja suaminya, Bu, daripada menunggu di luar. Saya hanya diantar, Bu, dan kebetulan suami saya pergi bekerja lagi. Oh, begitu ya, Bu. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah konseling? Ini konseling pertama saya, Ibu. Ngomong-ngomong, Ibu kesini untuk konseling mengenai apa ya, Bu? Saya kesini konseling tentang kehamilan saya, Bu, karena akhir-akhir ini saya sering kelelahan. Oh, begitu ya, Bu. Di sini kita akan membahas secara bersama-sama mengenai keluhan Ibu. Iya, Bu. Kalau boleh tahu Ibu umurnya berapa? Umur saya 25 tahun, Ibu. 25 tahun ya, Bu. Ini merupakan kehamilan yang pertama atau keberapa, Ibu? Ini kehamilan yang pertama saya, Ibu. Oh, kehamilan yang pertama ya, Bu. Apakah Ibu sebelumnya sudah mengukur berat badan selama hamil? Kebetulan kemarin saya sudah mengukur berat badan, Ibu. Bisa Ibu ceritakan kondisi berat badannya, Bu? Sebelum saya hamil itu berat badan saya itu 49 kg, Ibu. Dan kemarin itu waktu saya menimbang berat badan saya 55 kg, Ibu. Ya, Bu. Kalau pengukuran nilainya, Bu, apakah sudah pernah? Belum pernah, Ibu. Boleh saya ukur nilai Ibu? Boleh, Ibu. Nah, di sini saya memiliki alat namanya pita lila. Pita lila ini berguna untuk mengukur lingkar lengan atas wanita subur atau ibu hamil. Permisi, Bu, bisa berdiri? Ya, Bu. Yang mana, Bu, yang sering melakukan aktivitas? Lengan kanan, Ibu. Baik, saya akan mengukur lengan kiri ya, Bu. Ya, Bu. Bisa diteguhkan tangannya, Bu. Baik, Bu, silakan duduk. Ya, Bu. Nah, hasil pengukuran lila Ibu tadi itu 22,5 cm. Sedangkan lila normal ibu hamil itu atau wanita subur 23,5 cm atau sampai di garis merah. Ya, Bu. Di bawah dari itu dinyatakan KET atau kekurangan energi kronis atau bisa dibilang kekurangan asupan gizi. Ya, Bu. Bisa Ibu lihat di mana letak lila Ibu tadi? Oh, di bawah garis merah ya, Bu, 22,5. Oh, itu tandanya saya kekurangan energi kronis ya, Bu? Iya, Bu. Kalau boleh tahu Ibu, usia kandungannya sudah berapa bulan? Usia kandungan saya, Bu, sudah 6 bulan. Wah, sudah 6 bulan ya, Bu. Bagaimana dengan kebiasaan makannya di rumah, Bu? Saya biasa makan itu 3 kali sehari, Ibu. Apa saja yang biasa Ibu makan? Saya itu makan 1 piring nasi, 1 potong tempe, dan segenggam kerupuk, Ibu. Begitu ya, Bu. Bagaimana dengan konsumsi sayur, buah, dan ikannya, Bu? Saya kadang-kadang makan, Ibu, tapi jika saya mau, saya biasa konsumsi sayur kangkung, saya biasa konsumsi ikan bandeng dengan buah apel, Ibu. Bagaimana dengan konsumsi tablet tambah darahnya, Bu? Saya kadang-kadang konsumsi dan kadang-kadang tidak, Bu. Kadang-kadang ya, Bu. Bagaimana dengan konsumsi air minumnya, Bu? Saya dalam sehari itu, Bu, minum 2-4 gelas, Ibu. 2-4 gelas ya, Bu. Bagaimana dengan kebersihannya di rumah, Bu? Jika saya membersihkan itu, Bu, sesudahnya saya langsung cuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun, Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, apakah di rumah ada yang merokok?
Iya Bu, kebetulan suami saya perokok Ibu. Oh, begitu Bu. Iya Bu. Baiklah, dari pembahasan kami tadi, Ibu mengatakan bahwa lila Ibu di bawah garis normal. Ibu juga mengatakan bahwa variasi makanan Ibu kurang. Iya Bu. Ibu juga mengatakan bahwa Ibu jarang mengonsumsi tablet angka darah. Iya Bu. Ibu juga mengatakan mengonsumsi air minum itu 2-4 gelas dalam sehari. Ibu juga mengatakan suami Ibu seorang perokok, ya Bu? Iya Bu. Betul Bu? Betul Bu. Baik, di sini saya punya kartu konseling. Di sini merupakan terdapat 4 bintang mengenai variasi makanan dalam sehari-hari. Iya Bu. Bisa Ibu lihat ini bintang pertama ada apa? Yang saya lihat di bintang pertama itu Bu, ada nasi, ada roti, ada jagung dengan ubi jalar Ibu. Apa saja yang ada di rumahnya Bu? Yang ada di rumah saya itu Bu, ada roti Bu. Oh, begitu Bu. Kemudian di bintang kedua apa yang Ibu lihat? Saya melihat Bu, ada kacang-kacangan. Apa saja yang ada di rumah Ibu? Yang ada di rumah saya itu Bu, cuma kacang merah. Begitu ya Bu. Kemudian di bintang ketiga ada apa Ibu? Saya melihat ada buah dan sayur. Nah, kalau buah itu saya melihat ada apel, semangka, nanas, buah pisang, itu saja Bu. Kalau sayurannya Bu? Saya melihat ada kangkung, kacang panjang, kol, wortel, dan masih banyak lagi Bu. Baik Bu. Kalau di bintang keempat Ibu lihat apa saja? Saya melihat susu, tahu, tempe, ini ada telur, ayam, ikan Bu. Apa saja yang ada di rumah Ibu? Yang ada di rumah saya itu Bu, tahu, telur, dan ikan Bu. Nah, dari semua yang Ibu sebutkan itu, kita harus mengonsumsi dalam sehari Bu. Ini merupakan 4 bintang variasi makanan. Kemudian di sini saya akan lihatkan kartu konseling mengenai porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Iya Bu. Di sini ada bahan makanan, bisa Ibu lihat pada kolom pertama. Saya lihat itu nasi atau makanan pokok Ibu. Pada porsinya itu Ibu tadi mengatakan bahwa kandungan Ibu itu 6 bulan. Iya Bu. Kemudian kandungan 6 bulan itu termasuk ke trimester kedua. Iya Jadi Bu. bisa Ibu lihat berapa porsi dalam sehari. Saya melihat itu nasi 6 porsi Ibu. Contohnya Bu, Satu piring itu 100 gram Ibu. nah di sini saya memiliki ukuran ini merupakan 100 gram nasi. Ibu harus mengonsumsinya dalam sehari sebanyak 6 porsi Ibu. Iya, begitu Bu. Iya Bu. Kemudian di kolom kedua ada apa Ibu? Protein hewani Bu, seperti ikan, telur, dan ayam. Kemudian contohnya Bu. Contohnya itu Bu, satu piring telur itu 55 gram. Nah, sini saya ada 1 butir telur, beratnya itu 55 gram Bu. Ibu bisa mengonsumsinya 2 butir telur dalam sehari Bu. Iya Bu. Atau Ibu juga bisa mengonsumsi ikan, beratnya ini Bu 50 gram. Bisa mengonsumsinya 2 juga dalam sehari Bu. Oh iya Bu, berarti Betul, 4 porsi Bu dalam sehari. Iya, betul sekali Oh Bu. iya Bu. Kemudian di kolom ketiga ada apa Ibu? Protein nabati Bu, seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Berapa porsi Bu? 4 porsi Ibu. Contohnya, Satu tempe itu 50 gram Bu, atau 2 potong sedang. nah di sini juga saya memiliki ukuran tempe yang harus Ibu konsumsi dalam sehari. Ini merupakan beratnya 50 gram. Ibu mengonsumsi ini sebanyak 2 potong sedang. Oh iya Bu. Kemudian ini ada tahu. Berat tahu ini 110. Kira-kira Ibu mengonsumsinya dalam sehari itu setengah dari ini. Oh iya Bu, berarti 50 gram juga ya Bu? Iya Bu, betul Oh sekali. iya Bu. Kemudian di kolom keempat ada apa Ibu? Sayur Bu, Ada berapa porsi Bu? 4 porsi juga Ibu. Contohnya, Satu piring itu 100 gram Bu. baik, saya memiliki ini beratnya 100 gram Bu. Kira-kira Ibu mengonsumsi
sayurnya itu seperti ini Bu, banyaknya. Iya Bu. Kemudian di kolom ke 5 ada apa Ibu? Buah-buahan Ibu. Berapa porsi? 4 porsi juga Ibu. Contohnya Bu? 50 gram Bu. Nah, di sini saya memiliki buah pisang. Ini beratnya Bu 50 gram, tapi Ibu mengonsumsinya 2 potong atau setara dengan 4 porsi. Oh iya Bu. Jika Ibu tidak memiliki pisang di rumah, Ibu bisa menggantikannya dengan pepaya. Dan begini ya Bu ukurannya. Oh iya Bu. Baik Bu. Nah, untuk minyak dan santannya itu, Ibu mengonsumsi dalam sehari itu 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Oh iya Bu. Kemudian untuk gula Bu, untuk gula Ibu mengonsumsinya dalam sehari itu 10 gram atau setara dengan 1 sendok makan. Oh iya Bu. Baik Bu. Kemudian untuk air minum Ibu, sebaiknya Ibu mengonsumsi air minum itu 8 sampai 12 gelas dalam sehari atau setara dengan 2 liter Bu. Oh iya Bu. Kemudian untuk tablet tambah darahnya Ibu sangat penting karena tablet tambah darah merupakan zat besi yang sangat diperlukan oleh tubuh, terutama ibu hamil seperti Ibu. Bisa tidak Ibu rutin meminumnya? Iya Bu, bisa Bu. Kemudian Ibu untuk rokok, asapnya itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan bayi lahir prematur atau bisa terkena asma. Oh iya Bu. Dari pembahasan kita, apa ada yang kurang jelas Ibu? Sudah jelas Ibu. Sudah jelas ya Bu. Apa yang Ibu pahami mengenai konseling kita? Yang saya pahami dari konseling kita ini Bu, saya harus makan makanan yang bervariasi. Saya juga harus minum tablet tambah darah. Saya juga harus minum air putih 8 sampai 12 gelas Bu. Dan saya juga harus menghindari asap rokok Ibu. Semoga bisa diterapkan ya Bu. Iya Bu. Kira-kira kapan Ibu punya waktu untuk datang ke sini berbincang-bincang mengenai perubahan yang Ibu lakukan? Saya bisa datang Bu 1 bulan kemudian dengan waktu yang sama dan tanggal yang sama Ibu. Baik Ibu, mungkin cukup sekian konseling kita kali ini. Iya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Saya mohon pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.